Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Surat ke-10 ayat 26 Surat Yunus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la zillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah, dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ada ungkapan ahsanul husna, orang-orang yang melakukan kebaikan. Yang dimaksud kebaikan di sini seperti apa? Karena sekarang makin tidak jelas patokan ukuran baik. Jadi baik menurut masing-masing. Karena itu perlu patokannya. Yang dimaksud baik di sini seperti apa? Jangan sampai kita berniat melakukan yang baik, tapi ternyata itu tidak baik. Karena tidak sedikit orang dengan semangat melakukan kebaikan itu, tapi tidak tahu yang baik itu seperti apa. Ada juga yang melakukan kebaikan menurut ukuran akal. Ada yang baik menurut ukuran tradisi, kebiasaan. Ada yang baik menurut duniawi. Ada yang baik menurut dini agama. Tentu hal di sini kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan kebaikan menurut yang menyediakan surga itu. Jadi Allah yang menyediakan, maka yang dimaksud baik juga di sini adalah baik menurut Allah. Karena tidak ada yang punya surga kecuali Allah. Banyak juga yang memfatwakan, malah berakidah ada surga selain surga milik Allah. Itu kebohongan semuanya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ada ukuran patokan yang dilupakan ketika menyatakan baik, tapi patokannya dilupakan. Ada uswahnya. Nah, ini yang seringkali dilupakan. Siapa yang ahsanul husna? Rasulullah. Beliaulah
yang pertama dan beliaulah yang terdepan dalam ahsanul husna. Karena itu siapapun yang menyatakan melakukan kebaikan berbeda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah, itu bukan. Nah, ini yang seringkali dilupakan ya. Saya juga ikuti perdebatan melalui media sosial itu bermacam-macam, tapi kelihatannya patokan ini dilupakan. Jadi yang terbaik siapa? Tidak ada kecuali Rasulullah SAW. Dan Rasul dinyatakan sebagai penuntun kebaikan itu. Rasul ditugaskan untuk menjadi penuntun dalam kebaikan itu. Karena itu dalam Quran dan Sunnah selalu diungkapkan ikuti aku, kata Rasul. Ikuti aku. Ini selalu berulang. Siapa yang mengikuti aku sama dengan taat kepada Allah. Dan yang taat kepada Allah adalah surga. Gitu. Baik dalam urusan akidah, ikuti Rasulullah seperti para sahabat. Jadi apa yang dimaksud al-husna dalam akidah? Maka yang dilaksanakan oleh Rasulullah al-husna dalam akidah la ilaha illallah. Itu dalam akidah. Jadi kalau kita mau menjawab pertanyaan yang dimaksud yang baik dalam akidah itu seperti apa? Rasulullah. Dari orang mah tama falsafah negara nganima hayang nyaho contoh gitu mana tuturkeunna teh gitu. Tacan aya nu ngaku nepi ka ayeuna. Saha nu siap jadi uswatun hasanah di situ. Nah, begitu. Dalam urusan agama ini sudah jelas. Jadi yang dimaksud al-husna dalam akidah tidak ada syirik sedikit pun. Contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal. Nilai itu benar-benar ada dalam jiwa itu selamanya mengikuti. Kalau bahasa Bardak mana nilai-nilai teologis, tinggal lah gitu. Itu yang selalu terus menyertai hidup. Ya. Sehingga dalam situasi dan kondisi apapun, maka nilai inilah yang selalu menyertai. Ini ada tambahan sedikit ya. Ada yang disebut pembunuhan, tapi bukan kriminal dia. Gini, ada orang yang sakitnya lama, parah, lalu bisa jadi orangnya itu sendiri siap disuntik mati we, tibatan gering panjang kieu itu, atau mungkin keluarga ningali khawatir gitu karunya usulkeun ka dokter suntik mati we, tapi lain artinya ngaratere menang waris lain ya mah dengan melihat kondisi seperti itu, atau mungkin yang lain menyarankan menurut pikiran itu baik tibatan digambayong, nah gitu kan. Nah disinilah pentingnya akidah itu. Pertama, bagi dirinya, bagi saya atau yang lain di sini yang mengalami, hendaklah yakini bahwa
orang yang meninggal yang baik itu ketika bersih dari dosa. Itu kan yang diharapkan itu. Hendaklah seorang meninggal itu dalam keadaan thahirun, bersih dari dosa. Sakit itu kafarah, penghapus karena dosa teh. Aya anu ngeluh ka Rasulullah, abdi teh gering dengan kieu eta teh kafarah karena dosa. Biasa teh cenah lami we abdi. Ya kitu, jadi beuki lila pan beuki beata dosa kitu teh. Cek nami tong kitu. Ngan lamun ditakdirkeun gering tarima sebagai kafarah. Aya dia anu mengadu tentang kemiskinan. Abdi mah miskin wae hirup teh. Nah ini kan beda pandangan akal manusia dengan hakikat itu ya dari Allah. Ari orang mah miskin teh beban, padahal cek agama miskin teh ringan teh, meringankan beban. Orang yang punya uang 10 rupiah dengan orang yang punya uang 100 itu kan hisabannya beda. Namanya itu disarwakeun. Cek Nabi hampang cenah ieu hisaban. Cek nu pangheulana ka surga mah nu miskin. Nah, pan sakedeung hisabna ge. Dina urusan harta mah. Pokoe eta sahabat teh ngaduana teh. Allahumma ij'alni miskinan. Ya Allah, mugi ngajadikeun abdi jalma miskin. Sangem bapak ibu ngadoa kitu. Allahumma ij'alni miskinan lain maksudna dijadikeun jalma miskin ngan ceuk Rasul nu pangeulang ka surga nu miskin. Jadi heulakeun abdi ka surga kitu. Ngan nu beunghar jeung nu miskin heula nu miskin gitu. Nah, gitu ya. Lalu bagaimana menurut pandangan kita karunya ripuhnya orang meninggalina teh doh gitu. Tapi meninggali make agama. Ada peristiwa aya jalma diusung, ya itu mayit diusung dibawa ke Rasulullah. Sebelum mensalati Rasul bertanya, apakah mayit ini punya utang? Punya katanya. Apakah ada harta peninggalan? Ada. Rasul mensalati. Ada lagi jenazah punya utang. Rasul tanya, ada harta peninggalan untuk bayar utang? Tidak ada. Siapa yang bertanggung jawab? Sahawe sesama muslim silakan. Boleh. Lalu ada sahabat yang menjawab, saya bertanggung jawab. Rasul mensalati. Ada lagi jenazah miskin meninggal dunia, harta peninggalan tidak ada. Yang tanggung jawab tidak ada lagi. Rasul menyuruh sahabat untuk mensalati. Sallu li sahibikum. Leos Rasul. Bak salatan kumarane ini tu Rasul. Sebagai pemimpin mendidik lain teu meunang boga hutang ngan kudu make pertimbangan. Ka ibu-ibu ulah ayo ka tukang kredit tadi dianyukan kabeh. Ulah tukang kredit ngajukeun. Nah, di sini bagaimana kalau ikhwan kita meninggal dunia punya utang? Salatkan we. Seperti Rasul menyuruh sahabat. Tapi beliau tidak mensalati, tapi sahabat disuruh. Lalu bagaimana ini yang punya utang ini meninggal dunia? Karena banyak hadis yang menyatakan tertahan oleh utangnya. Gini, ketika saya punya utang dan saya berniat membayar, saya berusaha untuk membayar, meninggal dunia can kabayar, oleh Allah tidak akan diperhitungkan di akhirat. Karena saya berusaha berniat membayar, bukan ingin berniat
pan bapak ibu oke nggak penting hayang tahajud, tapi bukan niat itu inang terjadi nanti. Apakah itu jadi pahala? Ente iya mah karena bukan niat, bukan. Nah di kita itu sekedar ingin saja disebut niat. Pertama ada al-khatir, dua ar-robbah, tiga al-qasdu, baru an-niyatu. Nah kalau sudah sampai ini baru al-khatir teh lintasan di dia teh ngajorelat tuh kayak meni halus hayang toh saya sama lain niat begitu mah al-khatir kadang-kadang hilang aja udah, tapi ternyata menguat bukan hilang di dia teh aya we kitu kabayangkeun teh kain meni halus, kain halus atau ada make kain. Jadi keinginan robah namanya. Keinginan juga ada yang terlaksana, ada yang tidak. Ada yang hilang nanti keinginan deh. Ini malah menguat. Jadi al-qasdu, jadi tujuan sekarang. Nah, terus berusaha agar tercapai tujuan itu, an-niyatu. Niat. Nah, jika tidak jadi karena ada halangan baru dapat pahala. Hari kita mah kepenting tahajud, sakitu lain mah. Tuluy teh terjadikeun bae dan jadi ganjaran mah ya. Da ku malaikat dicatat ku malaikat niat mual. Ya, nah begitu. Berusaha tetapi ternyata meninggal dunia tidak terbayar. Oleh Allah tidak akan diperhitungkan di akhirat. Orang yang tidur berniat tahajud, nih catatan berniat tahajud, dan tidak jadi karena ada halangan, keberangan, tetap dapat kebaikan. Tapi hari biasa mah keberangan nama. Nah gitu. Lalu ada orang yang bunuh diri bimasa kiso dengan tombak. Rasul ngaleos menyuruh tidak mensalati, melarang tidak leos ini. Nah, jadi kalau ada yang bunuh diri tapi muslim, kalau mau ada yang salat silahkan. Tidak mau ya sudah, nggak apa-apa. Dan nanti orang ini akan diadab oleh Allah dengan tombak dari neraka. Itu hayu mahan maneh rubrik itu tah gitu. Karena itu kalau ada masalah, yang baik adalah orang yang selalu menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tauhid dan tauhid ya. Innalillahi itu satu tafwid, berserah sepenuhnya kepada Allah, dan yang kedua tafwid, tauhid yang kedua tauhid. Jadi di sini kita tiap malam melakukan itu. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika. Aku serahkan urusan padamu. Wajatu dohri ilaika, dan aku membaringkan badan ini kepadamu atas namamu. Nah gitu. La malja wa manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta. Nah, pandara apa? Itu doa mau tidur. Sebelum tidur berwudu dulu. Ini mah wudu untuk tidur hukumnya sunat. Ya. Tidak pun tidak apa-apa. Jika bapak ibu ingin awet kasep, awet gelis,
berwudu ketika mau tidur, sehingga pori-pori kulit itu bersih dari debu, tidak terhalang, bisa bernapas dengan leluasa gitu. Tapi Nabi mah nerangkeun gitu wudu. Meni asa pangebatna nerangkeun gitu. Nabi mah geus leuwih teu heula. Ya. Gitu. Berserah kepada Allah. Itulah satu kebaikan. Seperti Rasulullah SAW dalam segala kondisi beliau menyatakan aslamtu wajhiya lillah. Aku berserah diri kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Nah gitu ya. Mudah-mudahan akhir dari hidup itu dalam keadaan berserah diri, dan ini yang dipesankan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Nah itu yang baik itu. Kemudian yang kedua, janganlah kita meninggal atau mati dalam keadaan suudon kepada Allah, dalam keadaan husnudon kepada Allah, baik sangga kepada Allah. Iya. Nah disitulah kaitan tadi dengan bagaimana kalau menurut pertimbangan ieu mah awatos repot geus suntik mati we. Jika orangnya sendiri yang mengusulkan, itu tidak boleh, sama dengan minta bunuh diri. Bunuh diri itu ya nah gitu. Ngan ari nu jag-jag mapan sorangan imam minta ka batu dipaksunikeun mah saruha teh. Meni kieu-kieu teuing pusing wae bawa poe geus we ngagejeburkeun maneh kana jolam. Aya adu bunuh diri gantung maneh dina dahan. Anak benana cai walungan gede, barang kurawil potong dahana ngagejebur, ngobrol ka batuna untung aing bisa ngojay. Itu. Lalu keluarga mengusulkan, iya sama dengan membunuh. Pada akhirnya kan Allah yang menetapkan putusan. Atau pertimbangan medis, dokter mempertimbangkan mending disuntik mati, sama dengan membunuh. Karena itu tindakan seperti itu haram hukumnya. Ya, tidak boleh. Sekali lagi Allah menyatakan senang susah itu ujian. Satu. Kedua, Allah menciptakan mati dan hidup itu ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena itu berulang di situ di dalam Quran bahwa hidup yang sebenarnya nanti di akhirat. Kenapa berulang itu? Supaya manusia tetap punya roja, sok sanajan ribut tapi punya harapan. Anda lihat di surat Al-Ankabut, wa inna darul akhirata lahyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya kalau mereka tahu. Sekarang ini kan kehidupan yang relatif fana. Buktinya kan Bapak Ibu seperti ini. Ibu teh garilis bareto. Dan sekarang sudah lain lagi. Ya, Bapak sarua gitu. Maka akal akan menetapkan kita tidak akan abadi di sini. Saya sendiri sudah berapa bandingkan dengan usia 20 tahun, 15 tahun dulu. Jauh sekali. Nah itu kenyataan.
Tamah ayeuna deui ganti-ganti presiden dibanding-banding oleh saya ieu mah nu karasa ngeunah zaman Soeharto. Ngeunah zaman Soeharto untuk beres kene. Mudah-mudahan teh ngeunah. Ayeuna zaman Jokowi untuk geus beak kabeh. Ini kenyataan kan, nggak bisa dibantah. Bujangan boga pamajikan, boga anak, boga incu, boga buyut. Nah inilah, tidak ada yang abadi. Pertanyaannya, kalau kita mati, bersih tidak? Nah karena itu kalau mendapatkan ujian dari Allah sakit, mudah-mudahan jadi kafaroh. Kerma gering tambah terjadi kafaroh. Tuh, dua. Berusaha agar sembuh tapi melalui cara yang salah, itu lebar kalah tambah dosa. Datang ke dukun, nah gitu kan tidak boleh, haram hukumnya. Tidak jadi kafarah malah tambah dosa. Kan urusan cager jeung teu nama tapi caranya yang salah. Geningan cenah ka dukun aya nu cager lain urusan cagerna tapi carana yang harus dipertanggungjawabkan. Sekarang bermunculan lagi, malah nah dibungkus bukan dukun tapi eta mah orang tahu. Nyaon lah. Ada lagi bukan dukun eta mah anu sok mere bacaan lain jampe pada jampe. Ustaz, ulama ajengan banyak sekarang. Malah kalau mau tahayul ada berapa kasus itu ya. Pertama bab jin ini. Ada yang ngomong kepada saya, kudu datang. Satu cinta salajeng percaya. Jin itu ada, ngan ada nangtukeun di imah eta nyaho ti mana. Jo di dinya we. Kuku nyayo atuh ka itulah ngobrol di situ salat di rumahnya makan-makan beres pulang. Karena diisukan yang menempati tempat itu biasanya kena musibah cilaka. Cek anu kosong geneta jadi rumah dinas gitu lah. Meureun betah kene diisukeun kitu gitu. Tanu anyar teh atuh jadi sieun. Ngobrol pasti cing ari di dinya meni. Nyaho ti mana di dinya aya jin. Nya jin teh aya ngan di mana si cingna? Allah teu nerangkeun atuh. Teu mere nyaho ka orang. Keukeun we saya ke sana beres ti dinya hanya selang 3 bulan malah dia disakolahkeun deui untuk naik jabatan, naik pangkat, lain menang musibah. Cuma masalahnya mun aya urusan jin, aya nu datang ka imah. Nanaon gitu. Ayo, enggak ada. Nah gitu ya. Tidak ada orang yang sakit oleh jin, enggak ada. Kita di imah kosong wae tuwe kadinya balik kareeng ujin. Ya budak isuk-isuk kulupna menokan ujin. Hongko diajar hukum jelema teh aya asas praduga tak bersalah. Kumaha mun ngadu ka pangadilan jin teh? Ka aing we cenah nuduh. Bohong sekarang muncul lagi, banyak lagi. Bohong enggak ada. Kejadian seperti itu. Tolong catat sok tingalina sejarah korek ayah teu jelema nu maot dicekek jin. Cerita unggul wadul kabeh. Ayah teh jalma anu digeringkeun ku jin. Itu kan misah alam. Mereka hanya diberi kewenangan yuwas wisu pisuduris cuma itu mengganggu fisik muah bukan alamnya dan harus tidak mengizinkan saha sok. Malah ayah di diri cerita kawin kajin kisah naib nanya kacau kacau semua itu ya kita kembali lah akidah baik yaitu la ilaha urusan gaib sesuai dengan petunjuk Allah. Kalau tidak ada berarti tahayul. Kedua,
Urusan ibadah tidak ada yang paling baik kecuali Rasulullah. Ikuti aja Rasulullah. Karena beliau dinyatakan uswatun hasanah. Kan bae cenah beda ti nabi ge asa alus we. Dih ku goreng patus pikiran. Nu alus teh nabi. Kan bae cenah beda ti nabi ge asa alus we. Itu kumaha pikiran teh kusut. Oh, geningan ke ituna teh ada uang. Pernah ini terjadi ya. Jadi pemuda itu ikut ngaji dengan saya, orang tuanya belum keluarga. Nah, bapaknya meninggal. Kata pemuda itu, Ustaz punten cenah hayang diurus ku Ustaz we disolatan hayu. Ternyata keluarganya sudah menyerahkan ke Buya, kepada mama dengan grupnya. Saya di situ siap, dia langsung ngareos bapak tong dipilueun, ieu mah parantos paket. Teu nyaho naon paketnya. Jadi ngamandian, ngurus nepi ka nyolatan, nepi ka nguburkeun, nepi ka 3, 7 paket. Saya nanya ke itu tadi naon maksud paket? Cing ada dasar cenah kanyaho. Tos paket teh sabaraha 4 juta nepi ka rengse. Oh gitu geuning aya duit tanyanya. Paingan daripada ngahalangan. Ya saya enggak tahu. Keur salat mayit aya anu masuk-masukkeun amplop kana saku nu salat. Beres teh ka dieu nanaonan jeung ngaganggu mun beuk sare. Ternyata ada uang itu. Jadi anu nyosolatan itu dibere gitu. Aduh ciriu geuningan. Nah gitu. Nah ini ya. Jadi isinya minta doa yang ikhlas. Nah gitulah. Dan atuh ukur mere 50.000 mah sudah ayam ikhlas. Oh doana ge 50.000. Keikhlasan orang nggak bisa ditukar dengan uang. Tidak bisa. Iya. Kemudian baik dalam amalah. Ada kaitan dengan mati? Enggak. Begini. Ketika bapak ibu meninggal dunia, geus kabayangkeun saha nu ngurus? Kenlah nu maot nama tapi nu ngurus nu maotna saha? Ini yang dikhawatirkan. Nabi mengatakan bisa saja seorang meninggal mitatan jahiliyah, seperti mati jahiliyah, tidak jelas siapa yang ngurus gitu maksudnya. Nah kalau saya meninggal, siapa yang ngurus saya nanti? Saha nu nyolatkeun? Ya, kalaupun dalam masa Covid ini tidak bisa nyolatan harita keneh, anda ke di kuburan bisa. Nabi juga syarat di kuburan. Besoknya, lusanya, setelah seminggu boleh. Lamun urang teu bisa waktu eta, keun bae ke ka kuburan. Kira-kira orang yang mau datang ke kuburan nyolatan mayit orang aya mah. Nah, itu yang harus dipikirkan. Nah, di sini ya, hendaklah selalu melakukan kebaikan insyaallah baik sampai akhir. Bukan sekarang saja. Dan jaminan dari Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. 1. Kedua, tidak ada seorang muslim yang meninggal dunia lalu ada 40 muslim yang mensalati dan mereka tidak syirik kepada Allah sedikit pun, dakhalal jannah, masuk surga. Sudah kita pertimbangkan, perkirakan ayamah. Nah gitu. Jadi satu meninggalnya akhir ucapannya la ilaha illallah. Ya kan we cenah kewe la ilaha marek terakhir. Nah gitu kan. Tidak semudah itu. Kemudian yang kedua, kira-kira yang mensalati jasad kita ada berapa? Nah, orang guys bisa memperkirakan Pak. Ketiga, kalaupun tidak mensalati
karena salatnya sendiri kan sunat, tapi mengurus jenazah wajib. Kira-kira yang ikhlas ngadoakeun urang sabaraha urang? Yang kita bisa memperkirakan, Pak. Kira-kira ari ngadoa gitu mah ya loba, tapi nu ikhlas ngadoakeun urang kira-kira kita bisa Bapak perhitungkan, pertimbangkan. Nah, gitulah. Lalu bagaimana orang yang taradai kariung dina ngaji, kira-kira nu ikhlas ngadoakeun manehna sakumaha? Mensalati dan lain sebagainya. Itulah jadi ada keuntungan ketika mau bergabung, mau ngariung ge meureun minimal najan teu nyalakeun ge ngadoakeun. Eusina teh mangmentakeun hampura jeung rahmat sakitu we dua. Nah, karena itulah biasakan kita melakukan kebaikan. Man syabba ala syai'in syabba alaih. Siapa yang biasa atas sesuatu akan biasa dia. Biasa migawe hade mun teu teh asa kaleungitan. Kitu we mun di jalan teh da aya we nasaku teh ngaja, itu mun aya eta teh mere teh. Eta mah cenah ustad biasanya 1.000 gitu atau 2.000 lah nasaku teh. Datang ka imam alah nu beureum eueuh hiji. Meureun kapikeun. Bila aku disusul dicopot deui. Ya tapi cenah hadahan neueul jadi ganjaran mah nya ustad gitu. Jadi ganjaran. Karena kebiasaan baik itu. Geus da eta teh Pak Dok aja aya dialog khusus pengajian teh. Cik cenah ustad jadi kadean abdi teh da dina sapu teh nya 1.000 2.000 receh gitu mun di jalan teh. Panggil aya nu menta-menta bere. Tapi cenah kungsi eta nu beureum kabikeun. Kumaha cenah ustad abdi neueul mah aya manusiawi atuh teman-teman naon, tapi jangan sampai merusak keikhlasan. Nah, gitulah. Mudah-mudahan kita tetap dalam kebaikan supaya sampai akhir dalam kebaikan. Nanti harus diakan surga. Ada lagi ziyadah tambahannya apa? Para ahli tafsir sama melihat wajah Allah. Itu kenikmatan yang paling besar untuk orang-orang yang melakukan kebaikan. Ya, sampai di sini saja dulu.